Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan menolong membacakan buat saudara 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia ke Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah kisah yang begitu luar biasa. Waktu Samuel di bawah pementoran Imam Eli, saudara terkasih dalam Tuhan, dia masih begitu belia, dia masih begitu muda. Saudara, Tuhan menjumpai dia. Tuhan ingin berbicara kepada dia. Saudara, bukankah hal yang sama kepada kita juga? Sebetulnya Bapa kita di surga ingin rindu selalu berbicara kepada setiap kita. Tapi masalahnya, saudara, seringkali kita nggak mengerti suara Tuhan. Seringkali kita belum mengenal suara Bapa kita yang penuh kasih dan begitu mengasihi kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu ada beberapa hal yang sebetulnya kita belajar dari kisah Samuel ini. Waktu Tuhan memanggil Samuel, saudara, kita melihat bahwa respon Samuel itu luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Samuel begitu langsung meresponinya. Dan saudara, Samuel begitu berani sekalipun saudara sempat bertindak salah, saudara. Kenapa? Karena Samuel awalnya tidak mengenali suara Tuhan. Nah, saudara, kenapa bisa terjadi? Wajar, karena firman Tuhan berkata, saudara, tadi bahwa Samuel masih jarang mendengar tentang firman Tuhan. Sekalipun Samuel menjadi pelayan Tuhan serta tinggal di dalam bait suci. Oleh sebab itu, jangan kita terhilang di rumah Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Jangan sampai kesannya kita datang beribadah, kita datang ke rumah Tuhan, kita, saudara terkasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi kita nggak tahu apa-apa. Sama seperti kita seperti terhilang di rumah sendiri. Haleluya. Nah, yang luar biasa dari kisah Samuel ini juga, melalui 3 kali kesalahannya, dia belum mendengar suara Tuhan dan dia mengenali suara Tuhan itu dengan baik. Saudara, Samuel mau belajar dan mau melakukannya dengan benar. Sampai dia akhirnya mengenali suara tersebut di bawah bimbingan Imam Eli.
Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita berbicara soal suara, ada 3 jenis suara, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan ini yang pertama, suara itu adalah suara diri sendiri. Saudara punya keinginan, ya, saudara punya sesuatu yang saudara ingin lakukan, itu adalah suara diri sendiri, saudara. Ya, tapi di balik semuanya itu ada juga yang disebut suara Tuhan. Nah, ini yang sebetulnya sebagai anak Tuhan kita harus belajar dan kita harus taat dengar-dengaran. Dan yang ketiga, selalu di mana ada Tuhan, ada iblis yang ingin menghancurkan. Ada suara iblis. Nah, kita harus belajar menjauhi suara iblis ini. Nah, oleh sebab itu, marilah kita belajar membedakan mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Haleluya. Kita belajar dulu sifat-sifatnya, saudara. Yang jelas suara Tuhan pasti ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Ya, dan sebaliknya, suara iblis pasti menyimpang dari firman Tuhan. Haleluya. Dan berikutnya, suara Tuhan pasti akan mendatangkan damai sejahtera serta keselamatan. Tapi sebaliknya, suara iblis membawa kita kepada maut, meskipun kadang-kadang kita tahu bahwa iblis itu menawarkan segala sesuatunya itu awalnya terdengar baik. Haleluya. Makanya jangan gampang tertipu oleh iblis. Karena bukankah dia adalah bapa dari segala pendusta. Haleluya. Kalau saudara percaya sama orang dusta, yang suka dusta, saudara maaf kata itu adalah kebodohan buat kita. Saudara harus waspada kalau kita sudah tahu bahwa dia adalah pribadi yang suka mendusta. Apalagi ini iblis yang kita tahu memang sudah karakternya. Haleluya, haleluya. Nah, kita belajar sebagai contohnya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau saudara melihat dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya, haleluya. Tuhan berfirman, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hal yang pertama kita harus pastikan dan kita harus tahu bahwa suara Tuhan pasti ada di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kalau kita merenungkan firman Tuhan ini ada 3 poin penting. Yang pertama, ya, suara Tuhan itu memberikan direction, memberikan sebuah perintah. Jangan makan, haleluya, ya, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Lalu dikatakan, dia setelah memberikan perintah, dia bilang jangan kau makan buahnya. Spesifik, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan bagian Tuhan kita ambil juga. Dan yang ketiga, ada sebuah peringatan yang luar biasa bahwa dikatakan pastilah engkau mati. Jadi jangan coba-coba kalau Tuhan tidak suruh, ya, kita jangan coba lakukan itu. Haleluya, haleluya. Dan sebaliknya kalau kita lihat suara iblis, ya, dikatakan tadi pasti menyimpang dari firman Tuhan. Perhatikan Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Dia karang sendiri kata-katanya, dia karang ceritanya, itulah iblis. Hati-hati dengan bapa segala pendusta. Haleluya. Makanya kenyataan yang diterima dari manusia pertama ini, kalau saudara lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Haleluya. Dari 3 ayat di atas jelas suara iblis membuat hubungan dengan Allah terputus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jika kita mendengar suara Tuhan, kita harus belajar taat dan mengaminkan. Sebaliknya, kalau kita mendengar suara iblis, tengking dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita peka dalam membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis. Haleluya. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Tuhan berbicara? Yang pertama, Tuhan bicara bisa audible. Haleluya, ya.
Kalau saya bilang bisa, artinya bisa ada beberapa orang yang bisa mendengar seperti itu, ada yang tidak juga. Ya, maka saya bilang bisa ya. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan yang kita baca atau khotbah yang kita dengar. Tuhan seringkali berbicara, saudara ya. Lalu yang ketiga, Tuhan juga bisa berbicara melalui hati nurani. Dan yang keempat, Tuhan bisa berbicara melalui kejadian di sekeliling kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan yang akan menuntun kita masuk ke dalam rencanamu yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berikan kami kepekaan rohani khususnya untuk kami bukan hanya sekedar mengenal Tuhan secara pribadi intim, tapi juga kami bisa mendengar suara-Mu. Karena kami tahu pengenalan bisa terjadi kalau kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, yang mau diajar. Dan kami percaya kami masuk dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.